4 tahun lalu ada kasus menghebohkan karena binary option dianggap judi. Tapi kenapa sekarang option dianggap legal oleh Bapepti? Tunggu dulu ya guys. Karena yang dilegalkan sekarang, yang udah bisa hadir di masyarakat Indonesia adalah option trading. Bukan binary option seperti yang ada di Binomo dulu. Nah, di video kali ini kita akan jelasin tentang apa itu options trading dan kenapa instrumen ini sangat populer di Amerika. Karena ada potensi profit berkali-kali lipat daripada saham acuannya. Nah, di video kali ini kita akan deep dive tentang option trading yang sekarang udah ada untuk pertama kalinya di Indonesia, yaitu di Peluang yang juga udah terregulasi oleh Bapepti di Indonesia. Jadi, apa itu option trading? Option trading adalah perdagangan kontrak derivatif yang kasih kita hak untuk beli atau jual aset pada harga tertentu sebelum tanggal kadaluarsa. Karena kita nggak wajib untuk beli dan jual pada harga yang udah ditetapkan, kita juga bisa memperdagangkan kontraknya sebelum tanggal kadaluarsa. Di Amerika, option trading ini sangat populer. Bahkan perdagangannya mencapai 10 miliar kontrak per tahun. Via options trading kita juga bisa dapat keuntungan yang lebih besar dan potensi kerugian yang terbatas pada premi yang dibayar. Nah, ini beda dengan binary option yang dulu kita tahu, di mana kita taruhan, harga akan naik atau turun dalam waktu yang sangat amat singkat. Dan potensi loss di binary option mencapai 100%, tapi keuntungannya dibatasi 70-80% aja. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita mengenai option trading, yuk kita analogikan dengan dagang kambing ya. Tapi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu, ada dua macam kontrak options. Yang pertama adalah call options, yang kedua adalah put options. Nah, call options yang pertama ini adalah kontrak yang kasih kita hak untuk beli aset dasarnya pada harga tertentu sebelum jatuh tempo. Dipakai saat kita memprediksikan harga aset akan naik. Yang kedua, put options, yaitu adalah kebalikan dari call options. Ini adalah kontrak yang kasih kita hak untuk jual aset pada harga tertentu sebelum jatuh tempo. Digunakan saat investor memprediksikan harga aset akan turun. So, misalnya nih, kita mau beli kambing bulan depan. Kita bikin kontrak dengan penjual kambing. Misalkan Rp100.000 deh kontraknya. Dan boleh dianggap sebagai harga premi kalau di option trading. Dan harga kambing disepakati angka Rp2 juta. Ternyata 2 minggu setelahnya harga kambing naik jadi 4 juta. Nah, kita yang pegang kontrak dengan penjual kambing tadi untung. Karena kita punya hak untuk beli kambing seharga Rp2 juta. Kok bisa? Karena 4 juta dikurangi 2 juta dan dikurangi harga premi kontraknya senilai Rp100.000. Nah, karena kita nggak benar-benar berminat beli kambing beneran, kita bisa jual kontrak ini di market. Misalnya seharga Rp500.000 pada orang yang minat beli kambingnya, dan di case ini kalau kita jual kontraknya kita untung Rp400.000 dari selisih harga kontrak premi yang sekarang nilainya Rp500.000. Dan premi awal waktu kita beli cuma Rp100.000. Nah, gimana nih kalau harga kambing ternyata turun jadi 1,5 juta? Nah, kita boleh nggak jadi beli. Dan uang Rp100.000 yang kita bayar sebagai kontrak akan hangus. Atau kita bisa jual kembali kontraknya pada orang yang mau berspekulasi, tapi harga kontraknya udah turun tajam. Nah, itu tadi adalah skenario call options. Nah, gimana kalau skenario put options? Let's say kita ketemu orang yang mau beli kambing nih. Kita bilang, saya bisa kasih Anda kambing seharga 2 juta. Nah, sebagai jaminan, kita bikinin kontrak seharga Rp100.000. Dianggap sebagai harga premi nih kalau di option trading. Kalau ternyata kambingnya turun seharga 1 juta, kita untung karena kambing kita udah nemu pembeli duluan 2 juta kan. Sementara kambing di market sekarang harganya 1 juta. Kalau ternyata kambingnya naik seharga 2 juta, kita bisa bilang, Pak, maaf, saya nggak nemu kambingnya nih. Itu duit kontraknya buat Bapak aja. Nah, kurang lebih bisa dianalogikan kayak gitu. Di market finansial, perdagangan kontrak ini sangat besar dan umum dilakukan di bursa. Di 2023 aja, ada lebih dari 100 miliar kontrak yang diperdagangkan dengan nilai nosional yang mencapai 500 triliun US dollar.
Oke, mungkin teman-teman sekarang banyak yang nanya nih, apa bedanya antara option dan binary options yang dikatakan sebagai judi? Yang pertama, options adalah hak untuk jual atau membeli aset pada harga tertentu. Sementara binary options sekedar memprediksikan harga naik atau turun seperti kita lempar koin, dan kalau tebakan kita salah, maka kita akan loss 100%. Yang kedua, options punya waktu expiration yang cukup lama, mulai dari hitungan minggu bahkan tahun. Sementara binary options durasinya sangat singkat, bisa dalam hitungan 1 atau 2 menit aja. Yang ketiga, options bisa dipakai untuk spekulasi atau hedging atas posisi aset yang udah ada. Sementara binary options lebih mirip perjudian karena hasilnya hanya kalah dan menang dalam durasi singkat dan adiktif. Nah, dengan adanya option trading di Indonesia, actually sekarang kalian nggak perlu lagi khawatir dengan bear market karena kita bisa trading dua arah melalui option. Kalau harga saham naik, kita bisa dapat profit yang lebih banyak dari saham biasa, sementara kalau harga saham turun, kita bisa tetap mendapatkan profit dari put option. Yang keempat, pada option ada pilihan untuk jual kontrak sebelum jatuh tempo. Di binary option, nggak ada pilihan untuk jual sebelum jatuh tempo. Yang kelima, option diperdagangkan di CBOE dan diawasi oleh SEC Amerika. Nah, sementara binary options unregulated dan berpotensi memanipulasi data, terutama menjelang masa jatuh temponya. Yang keenam, di options, kerugian cuma terbatas pada premi option yang kita udah bayar. Kita juga bisa cut loss ketika market nggak sesuai dengan analisa ataupun taking profit lebih awal sebelum kontrak jatuh tempo. Di binary option, kita nggak bisa taking profit lebih awal, nggak bisa cut loss lebih awal, dan kerugian 100% dari nilai yang diinvestasikan. Yang ketujuh, option keuntungannya nggak terbatas, sementara keuntungan binary option dibatasi cuma 70-80% aja. Kemana yang 20 hingga 30%? Mungkin dikasih ke afiliator dan broker. Tapi kok bisa keuntungan di option trading nggak terbatas? Nah, kebetulan di web peluang udah ada simulasinya nih. Bayangin kalau harga SP500 sekarang ada di angka 543, tapi kita cuma punya 506. Kalau beli spot dengan kenaikan 2,5%, kita cuma untung $12,65 aja. Tapi kalau $506-nya kita beliin di option market, maka potensi keuntungan dengan kenaikan harga saham yang sama mencapai $936. Dengan kenaikan yang sama, 2,5% di QQQ, kita cuma dapat profit $16,4. Sementara via option, kita bisa dapat $604. Di Apple, kita cuma dapat $12,13 kalau naik 2,5%. Tapi di kontrak option, kita bisa dapat $638. Jadi potensi keuntungan di option nggak dibatasi. Dan karena bisa trading dua arah dengan beli kontrak put ataupun kontrak call, maka ini juga bisa jadi solusi hedging saat market kembali masuk ke bear market. Misalnya aja nih, kalau S&P 500 turun 2,5% dan kita membeli kontrak put, maka kita akan berpotensi mendapatkan keuntungan sebesar $971 dengan asumsi kita punya $541 untuk diinvestasikan dan harga S&P 500 $543. Kalau turun 5%, kita akan profit $2.159. Kalau turun 10%, kita akan berpotensi mendapat $5.139. Jadi dengan option trading, kita bisa trading dua arah dan berpotensi jauh lebih menguntungkan dibandingkan membeli saham acuannya. Tapi, option trading ini juga adalah produk yang beresiko dan gak ada jaminan keuntungan yang ditawarkan oleh produk ini. Yang kedelapan, option legal dan terregulasi. Binary option ilegal dan judi. Di Indonesia, teman-teman yang mau trading option, teman-teman bisa pakai Peluang. Peluang adalah aplikasi super app trading dan investasi satu-satunya di Indonesia yang sediain lebih dari 1.000 aset. Mulai dari saham US, aset kripto, ETF, reksadana, hingga emas. Nah, option trading di Peluang udah berlisensi dan diawasi oleh Bapepti, BBJ, dan KBI, serta bekerjasama dengan pihak luar negeri yang udah berlisensi dan diawasi oleh SEC dan OCC. So, trading option di Peluang aman dan legal.
Tapi mengapa orang trading option? Nah, trader melakukan trading option karena punya beberapa alasan strategis untuk aktivitas trading mereka. Yang pertama, untuk hedging. Jadi case-nya investor udah punya portfolio saham suatu perusahaan, kemudian beli kontrak put option untuk melindungi nilai portfolio sahamnya kalau turun. Yang kedua, untuk berspekulasi dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil. Karena satu option contract itu sama dengan 100 underlying stock. Jadi kita bisa dapat keuntungan yang lebih besar dengan modal kecil karena satu option contract mewakili 100 saham underlyingnya. Yang ketiga, untuk mengontrol kerugian. Karena kerugian hanya sebesar harga kontrak yang udah dibayar. Yang keempat, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pergerakan harga. Yang kelima, untuk mengunci harga jual atau beli di masa depan. Masih ingat analogi kita tentang kambing yang tadi ya? Oh ya, instrumen ini bukan untuk investasi, apalagi investasi long term. Kenapa? Karena ada masa expirednya. Trading option ini untuk short to medium term investment karena ada expiry date-nya. Dan makin dekat dengan expiry, nilai kontrak cenderung menurun. Tapi overall, value kontrak option juga bergantung pada underlying price movement-nya. Ingat ya teman-teman, makin dekat dengan expiry, makin dekat dengan masa kadaluarsa kontraknya, nilai kontrak cenderung menurun. Nah, kalau gitu gimana dong sekarang cara trading option via peluang? Nah, kalau kalian belum punya peluang, kalian bisa pakai link yang ada di kolom deskripsi dan mulai daftar di peluang. Nah, setelah itu di peluang, halaman untuk option trading ada di halaman utama. Kalian pilih aja options trading. Nah, untuk saat ini nggak semua saham US tersedia option tradingnya di peluang, tapi paling nggak ada 20 saham populer, termasuk indeks yang bisa kalian pilih. Misalnya aja kalau kita pilih Apple ya, kita klik aja. Nah, kalau kalian merasa saham Apple akan naik, kalian bisa pilih up, artinya kalian akan beli kontrak call. Tapi kalau kalian merasa saham Apple akan turun, kalian bisa pilih down, artinya kalian akan beli kontrak put. Kemudian kalian juga bisa pilih durasi expirednya. Misal selama seminggu, sebulan, atau lebih dari sebulan. Ini adalah masa berakhirnya kontrak. Kemudian ini adalah strike price-nya. Yang ada di dalam box ungu ini adalah harga premiumnya. Nah, break even if ini adalah syarat harga minimal kalau mau kontrak kita break even. Artinya nggak menghasilkan profit. Angka break even-nya berapa? Yaitu adalah strike price ditambah harga preminya. Nah, win rate ini jumlah trades atau position yang berubah jadi in the money dari total jumlah trade yang pernah dibuat berdasarkan data di market. Today's change ini adalah perubahan harga kontrak hari ini. Jadi harga kontrak beda dengan harga underlying sahamnya. Di options yang kita perdagangkan adalah kontraknya. Kalau udah oke, klik aja kontrak yang mau kalian beli. Nah, saya jelasin satu persatu di halaman ini ya. Strike price ini adalah harga yang udah disepakati dalam kontrak option untuk beli atau jual aset yang jadi underlying. Expiration date ini adalah tanggal berakhirnya kontrak. Estimated cost ini adalah preminya, yaitu harga kontrak option per unit saham. Kemudian break even if ini seperti yang tadi kita jelasin, syarat harga minimal kalau kita mau kontrak kita break even. Nah, untuk call options, kalau harga sahamnya ternyata di atas break even, artinya posisi kita in the money atau menguntungkan. Kalau harga saham di bawah break even-nya, artinya posisi kita out of the money atau tidak menguntungkan. Win rate bisa dijadikan basis untuk melihat efektivitas strategi tradingnya. Today's change ini adalah perubahan harga kontrak hari ini. Volume, ya volume transaksinya ya guys. Kemudian open interest, ini adalah jumlah total kontrak options yang belum ditutup di market atau belum kadaluarsa. Volatility, ini adalah volatility pada kontrak ini. Nah, kemudian ada the Greeks, yaitu indikator-indikator lainnya yang menandakan faktor-faktor yang mempengaruhi harga option. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa klik buy. Kalau kalian punya kontraknya, maka tombol sell ini akan muncul dan kalian juga bisa jual sebelum kontrak berakhir. Oh ya, perlu dicatat nih, pada saat menjelang kontraknya berakhir, kontrak kita akan auto ditutup oleh peluang sekitar 30 menit sebelum kadaluarsa. Tujuannya
untuk meminimalkan resiko kalau user lupa menutup posisi option dan terekspos pada resiko exercise option yang kadaluarsa tanpa nilai. Karena pada saat di-exercise-kan, kalian harus jual atau beli saham underlying-nya yang mungkin kalian nggak punya. Jadi resiko karena satu kontrak adalah 100 lembar saham underlying-nya, dan kalau kena exercise, malah harus beli 100 lembar saham dengan harga yang mahal, atau jual 100 lembar saham yang kita nggak punya. Nah, ini ada kontrak summary-nya, jadi kita expect harga Apple akan di atas $240 sebelum 13 Desember. Kontrak ini representasi dari 100 lembar dengan harga premi $3,9 per lembar. Jadi nilai satu kontrak ini adalah $390. Oh ya, perlu teman-teman tahu, minimal untuk belinya adalah satu kontrak. Nah, ini ada simulasinya, max profit-nya unlimited, break even-nya kalau harga saham AAPL 243,95, sementara max loss-nya adalah $390 kalau saham Apple ternyata di bawah price strike-nya. Nah, tinggal masukin aja kita mau beli berapa banyak kontraknya dan klik review order. Nah, untuk put option juga sama, bedanya cuma dibalikin aja karena kita mengharapkan nilai aset turun. Sehingga baru profit ketika harga saham yang jadi underlying-nya di bawah price strike-nya. Kemudian nggak lengkap kalau saya nggak jelasin resiko trading option. Nah, apa aja resikonya? Karena dalam suatu kegiatan trading pasti nggak cuma ada profitnya aja, tapi juga ada resiko loss-nya. Yang pertama ada resiko loss sampai dengan 100% dari nilai preminya. Kalau opsi kadaluarsa dan kontrak kita out of the money atau tidak menghasilkan profit, maka seluruh premi yang kita bayar akan hilang kalau kita hold sampai kadaluarsa kontraknya. Jadi kalau belum kadaluarsa, teman-teman masih ada chance untuk meminimize loss-nya dengan dijual. Yang kedua ada risiko time decay. Jadi nilai option itu terus menurun seiring mendekatnya tanggal kadaluarsa. Nah, solusinya teman-teman harus pantau kontrak yang udah dibeli sebelum tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, complexity. Buat yang newbie dan belum pengalaman dengan trading option, mungkin akan perlu waktu untuk biasain diri karena ini jauh beda banget dengan binary option yang dulu pernah kita tahu dan ternyata praktik perjudian. Nah, itu dia tentang option trading dan gimana pakai fitur option trading di peluang. Excited banget karena peluang selalu jadi yang pertama ngeluarin fitur-fitur baru. Kebetulan saya juga heavy user peluang sejak 2021, mulai dari emas, aset kripto, saham US, hingga yang sekarang ada option trading di peluang yang bisa maksimalin profit kita baik di bear market ataupun bull market.